Assalamualaikum, salam ngelihat bola bareng Bung GX Channel. Oke, rasanya kita sudah tidak sabar lagi ya untuk menyaksikan segera pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Sesuatu yang sangat menarik, yang sangat kita tunggu-tunggu karena ada sesuatu yang baru, yaitu Eliano Randers dan juga Miss Hilger. Nah, ini ingin kita lihat penampilannya, bagaimana bisa dia membuat satu perubahan, satu gebrakan, dan tentunya menjadikan sesuatu yang positif bagi tim nasional Indonesia. Semua pemain termasuk Maarten Paes yang terakhir datang ke Bahrain, semua sudah ikut latihan, semua sudah berkumpul, saling menjalin keakraban, menjalin chemistry satu sama lain, terutama pemain baru yaitu Miss Hilger dan juga Eliano Randers yang memang baru pertama kali mengikuti atau bergabung bersama tim nasional. Oke, ini sangat menarik untuk kita saksikan atau kita ikuti bagaimana kekuatan dari Bahrain yang akan menjadi lawan Indonesia nanti. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa Bahrain ini berhasil menang lawan Australia di kandangnya sendiri, yaitu 1-0, lalu walaupun akhirnya dikalahkan dengan telak oleh Jepang 5-0 ya, tetapi kita tidak boleh lengah dan harus tetap waspada, harus tetap fokus ya dengan lini pertahanan kita. Apalagi saat ini sudah kedatangan pemain baru yaitu Miss Hilger dan juga Eliano, tentunya harus lebih memperkokoh pertahanan kita ya, ditambah lagi dengan comebacknya Jordi Amat setelah lama cedera ya. Nah, satu hal yang mesti kita ketahui bahwa pemain yang dibawa oleh Sintayong ini adalah 27 orang ya, harus dimasukkan di dalam daftar susunan pemain itu hanya 23, tapi harus ada 4 pemain yang mesti dicoret. Nah, ini menjadi satu pilihan yang sulit juga bagi Sintayong, apalagi semua pemain yang dibawa itu adalah pemain-pemain yang terbaik ya. Lalu dari beberapa catatan dan juga dari beberapa pengalaman dan tentunya fakta yang terjadi, tentu bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita prediksi ya, siapa-siapa saja yang akan dicoret oleh Sintayong. Nah, dari lini belakang kita bisa lihat ya, dari lini belakang itu pasti kalau Sintayong biasanya memainkan 3-4-3, berarti di belakang ada 3 center back yang pastinya adalah dimainkan James dan baru Miss Hilger, lalu ditambah dengan Rizky Ridho, berarti masih ada di situ, masih ada Jordi Amat, lalu ada Wahyu Pras dan juga Ferrari. Dan kemungkinan Sintayong memainkan atau menjadikan pemain cadangan 2, yaitu Wahyu Pras ataupun Jordi Amat, atau tidak antara Jordi Amat dengan Rizky Ridho ini bergantian ya. Bisa jadi Jordi main dulu baru Rizky Ridho, ataupun sebaliknya Rizky Ridho terlebih dahulu baru Jordi Amat. Atau bisa jadi juga Rizky Ridho bermain full ya, Jordi dikantongin dulu. Nah, kemungkinan Ferrari akan dicoret terlebih dahulu ya, karena memang dari usia dia yang termuda dan juga dari pengalaman, statistik dan sebagainya. Walaupun dia dengan Wahyu Pras dia lebih banyak keikutsertaannya ya di dalam tim nasional ini bersama Sintayong. Tetapi ada kemungkinan Wahyu Pras lebih dipilih oleh Sintayong dikarenakan memang yang terakhir dia ikut bermain dicoba ketika melawan Australia, dia memberikan andil yang cukup baik ya penampilannya. Nah, tetapi dengan Ferrari dia cukup mengkhawatirkan juga ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Dia melakukan satu pelanggaran yang bisa saja itu berbuah penalti, yaitu menarik pemain depan dari Arab Saudi ketika dia sedang melompat untuk mengambil bola di udara. Nah, itu mengkhawatirkan ya. Nah, lalu di lini tengah ini ada Nathan Choe, ada Tom Haye pastinya, lalu ada Ivar Jenner dan juga Marcelino, Ricky Kambuaya. Nah, dari kelima ini kemungkinan Sintayong bisa membawa semuanya ya, bisa membawa semuanya karena
dengan formasi ini Sintayong membutuhkan 4 pemain tengah, pemain gelandang ya. 2 mungkin akan dimainkan terlebih dahulu, nanti 2 lagi sub ya. Bisa jadi sebagai startingnya ada Tom Haya dan Ivar Jenner, lalu subnya Nathan ataupun Marcelino, atau bisa juga Nathan main terlebih dahulu lalu Ivar Jenner subnya ya bersama dengan Marcelino. Bisa juga Ricky Kambuaya. Nah, kemungkinan yang akan bisa jadi juga Ricky Kambuaya dikantongin dulu ya. Nah, ini karena nanti untuk sisi kiri dan kanan itu ditempati oleh kiri pastinya Kelvin Verdong dan juga Senpati Nama. Nah, Arhan kemungkinan juga akan dikantongin dulu ya. Jadi sudah ada 3, yaitu 3 nama, itu Arhan, Ferrari dan juga Ricky Kambuaya. Lalu di kanan kan ada Asnawi dan juga Sandy Walsh. Sebenarnya Eliano bisa di kanan ya, tetapi kemungkinannya Eliano akan ditaruh di posisi gelandang ya, winger kiri ataupun kanan. Nah, ini tentunya akan menjadi backup dari Witan Sulaiman yang agak sedikit mengalami cedera ya di kakinya, di lututnya, sehingga kemungkinan Witan Sulaiman karena belum bisa bermain maksimal 100% kemungkinan akan dikantongin dulu ya. Jadi kalau ada 4 nama, Witan Sulaiman, lalu ada Ferrari, terus Arhan Pratama. Nah, ini Ricky Kambuaya bisa jadi nih menjadi pilihan juga, menjadi pertimbangan juga ya. Bisa Ricky Kambuaya, bisa juga di depan itu Hoki Caraka yang dikantongin, karena di depan itu sudah ada Ragnar, Rafael Strike, Dimas Derajat dan Malik Rizaldi yang tentunya belum dimaksimalkan oleh Sintayong ya. Kemungkinan dia melawan Bahrain ini akan dimaksimalkan, sehingga kemungkinan Hoki Caraka, kalau Hoki Caraka yang dikantongin oleh STY maaf. Nah, berarti Ricky Kambuaya masih ada kesempatan untuk masuk ya, karena Witan Sulaiman kemungkinannya akan dikantongin dulu karena dia masih belum fit 100%. Jadi Witan Sulaiman, Hoki Caraka, lalu di belakang ada Ferrari, dan kemungkinannya Arhan Pratama. Karena di posisi Arhan Pratama, yaitu di bek kiri, itu ada 3 orang ya, ada 3 nama di situ. Selain Arhan kan ada Kelvin Verdong dan juga Senpati Nama yang kemungkinannya lebih diutamakan ya, lebih diprioritaskan, sehingga bisa jadi juga Arhan Pratama akan dikantongin dulu. Berarti kalau hanya 23 yang akan masuk di dalam daftar pemain dari STY, berarti 4 nama yang kemungkinannya akan dikantongin adalah Arhan Pratama, Ferrari, Witan Sulaiman dan juga Hoki Caraka. Nah, 4 ini kemungkinan ya, ini bisa jadi juga antara Hoki sama Ricky Kambuaya, atau Ricky Kambuaya sama Arhan Pratama. Nah, ini gamblingnya ya, bisa jadi itu. Jadi kemungkinan karena di posisi tengah, di posisi gelandang ini sangat vital juga. Jadi Tom Haya ini kan kemungkinannya nggak bermain full. Jadi Tom Haya nggak bermain full, dan juga biasanya Ivar Jenner akan ditarik di babak kedua. Jadi kemungkinan di babak kedua itu akan masuk dua pengganti di lini tengah ya. Entah itu biasanya kalau tidak Nathan atau Ivar Jenner yang main lebih dulu, atau Tom Haya dan juga Marcelino. Nah, Ricky Kambuaya ini menjadi pilihan terakhir biasanya begitu, sehingga kemungkinannya dari 4 yang akan dikantongin oleh STY, yaitu diantaranya adalah seperti yang tadi saya katakan, Ferrari, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, dan juga kemungkinan antara Arhan Pratama atau juga Ricky Kambuaya. Karena lini tengah ini vital ya, menguasai lini tengah itu adalah mutlak, karena melawan Bahrain dia sebagai tuan rumah itu udah pasti dia akan bermain lebih menyerang, akan bermain lebih terbuka ya. Apalagi dia berambisi untuk menang juga, sama dengan tim nasional kita, pasti ingin menang. Nah, pastinya menguasai lini tengah ini menjadi satu hal yang sangat penting, dan apalagi yang sudah dibawa oleh STY dari lini depan, yaitu ada 5 orang, 7 orang sebenarnya, dari ditambah dengan 2 winger yaitu Witan Sulaiman dan juga Egy Fikri.
Nah, jadi di antara pilihan striker ini Ragnar, Rafael Struijk, Hoki Caraka, lalu ada Malik Rizaldi. Kemungkinan Hoki Caraka yang tidak akan dimasukkan di dalam daftar ya. Sehingga pilihan nanti Malik Rizaldi, Ragnar Oratmangun ini akan lebih diutamakan, ditambah dengan Rafael Struijk dan Dimas Derajat, dan Egy akan menjadi sub ya, akan menjadi dan seandainya nanti Eliano dimainkan di posisi winger dan posisi gelandang, dia juga akan dimainkan lebih dulu, akan diutamakan oleh STY, akan di situ nanti berpasangan dengan Ragnar Oratmangun ya, sehingga nanti di depan pilihannya adalah Rafael Struijk ataupun Dimas Derajat. Nah, nanti Malik Rizaldi atau Egy ini sebagai subnya. Nah, Witan dikantongin dulu dengan Hoki Caraka. Nah, itu dari prediksi saya seperti itu ya, analisanya, bahwa memang mau nggak mau ya harus ada yang dikantongin. Kalau dari sisi penjaga gawang sepertinya akan dibawa semua, mau Martin Pas, Hernando maupun Nadeo semua akan masuk ya. Walaupun saat ini Martin Pais kondisinya tidak fit 100% atau masih sekitar 70-80%an ya menurut tim fisioterapisnya. Nah, ini kemungkinan yang akan menjadi kunci permainan dari Indonesia dan juga menjadi kunci kemenangan tim nasional kita untuk meraih hasil yang positif melawan Bahrain. Nah, selain daripada itu ada faktor-faktor kekuatan lain yang dimiliki oleh Bahrain ya, yang perlu kita waspadai, yaitu faktor jumlah penonton yang akan hadir di Stadion Nasional Bahrain ya. Jadi dari 24.000 kapasitas, kalau 2.200 disediakan untuk penonton tim nasional kita, berarti masih ada 20 ribuan kapasitas penonton yang akan mengisi bangku-bangku atau kursi-kursi di Stadion Nasional Bahrain ya. Dan ini cukup menggetarkan juga bagi tim nasional kita. Ditambah lagi dengan cuaca yang panas yang tidak terbiasa para pemain kita, apalagi para pemain kita ini adalah berasal dari pemain-pemain Eropa ya, sehingga berbeda cuacanya ya, dimana dia terbiasa dengan cuaca dingin, sedangkan cuacanya panas. Oke, sampai sini saya minta komentarnya, pendapat Anda tentang Indonesia melawan Bahrain, dan juga tentunya kunci-kunci kesuksesan Indonesia nanti ya, ketika akan menghadapi Bahrain. Sampai jumpa.